kali ini kita akan membahas konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Sekilas, konseling kelompok dan bimbingan kelompok ini terlihat sama ya, namun ada perbedaan yang mendasar antara konseling kelompok dan juga bimbingan kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah yang dialaminya. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi dari kelompok. Nah, anggota dari konseling kelompok ini biasanya terdiri dari 2 sampai 8 konseli atau anggota kelompok yang biasanya memiliki masalah yang relatif sama. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan konseling kelompok ini ada beberapa, yaitu yang pertama pra-konseling atau saat sebelum melakukan konseling maka dilakukan beberapa kegiatan seperti pembentukan kelompok dan menyusun RPL konseling kelompok. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan konseling. Nah, adapun dalam tahap pelaksanaan konseling ini ada beberapa tahap, yaitu tahap awal, kemudian tahap transisi, kemudian tahap kerja dan tahap pengakhiran. Nah, adapun setelah melakukan pelaksanaan konseling maka selanjutnya tahap pasca konseling. Nah, adapun yang dilakukan pada pasca konseling itu adalah melakukan evaluasi, kemudian tindak lanjut dan menyusun laporan konseling kelompok. Nah, selanjutnya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok sendiri ini adalah bantuan kepada kelompok-kelompok yang terdiri dari 2 sampai 10 peserta didik konseli untuk mereka melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok ini biasanya topik bahasan yang diangkat dalam bimbingan kelompok itu berdasarkan kesepakatan antara anggota kelompok atau telah dirumuskan sebelumnya oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor berdasarkan atas pemahaman data tertentu. Nah, topik bimbingan kelompok yang diangkat itu bersifat umum, misalnya seperti cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, persahabatan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentu berbeda dengan konseling kelompok tadi yang hanya membahas topik-topik yang bersifat rahasia. Sedangkan dalam bimbingan kelompok ini dia lebih bersifat umum. Nah, adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini hampir sama dengan konseling kelompok tadi. Ada yang pertama itu ada prabimbingannya, di mana prabimbingan di sini adalah menyusun RPL, kemudian membentuk kelompok. Dan yang kedua yaitu yaitu pelaksanaan. Di mana di tahap pelaksanaan bimbingan ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu tahap awal, kemudian tahap transisi, tahap inti, dan juga tahap pengakhiran. Nah, setelah melakukan langkah pelaksanaan, yang terakhir adalah atau selanjutnya adalah melakukan tahap pasca bimbingan. Nah, tahap pasca bimbingan ini juga hampir sama dengan tahap pasca bimbingan pada konseling kelompok, yaitu melakukan evaluasi, kemudian tindak lanjut, dan juga menyusun laporan dari bimbingan kelompok yang telah dilakukan. Nah, adapun teknik-teknik yang biasanya digunakan dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa, yaitu diskusi kelompok, baik itu berupa diskusi panel, lokakarya, diskusi terfokus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teknik yang kedua itu teknik bermain peran. Nah, teknik bermain peran ini ada beberapa, yaitu seperti psikodrama, sosiodrama, dan lain sebagainya. Dan yang teknik selanjutnya yaitu homeroom.